Halo sobat semua, sesuai janji saya pada video sebelumnya, maka pada video ini kita akan membahas profil risiko investasi. Saya punya analogi begini, investasi merupakan kendaraan yang dapat mengantar kita pada tujuan yang ingin kita capai. Dan ketika berkendara, satu yang pasti adalah bahwa kita telah tahu kemana tujuan kita. Nggak mungkin dong kita naik kendaraan, tapi kita nggak tahu mau kemana. Betul? Namun demikian, layaknya mengendarai sesuatu, ada lebih dari satu rute untuk mencapai tujuan tersebut. Ada rute pendek, rute sedang, dan rute panjang. Atau sobat juga bisa memilih kendaraan yang berbeda. Sobat juga bisa mengendarai lebih cepat bila diinginkan. Lebih cepat mengendarai kendaraan, tentu saja risikonya lebih tinggi. Nah, begitupun dengan investasi. Ada sebagian orang yang agak agresif, yaitu mereka ingin mendapatkan keuntungan yang besar, walaupun mungkin mengalami kerugian dalam jangka pendek. Ada juga orang yang bersifat konservatif, yaitu lebih mengutamakan keuntungan yang pasti dan aman. Untuk menanamkan uang kita ke dalam instrumen investasi, salah satu hal penting yang perlu kita pahami adalah profil risiko kita. Karena profil ini akan sangat menentukan pilihan keranjang investasi mana yang kita pilih nanti. Dan profil ini menggambarkan sejauh mana kita memiliki toleransi di dalam menghadapi risiko investasi. Hanya sobat sendiri yang paham tentang profil risiko masing-masing. Artinya, profil risiko ini berbeda-beda antara orang yang satu dengan lainnya. Kalau profil risiko sobat itu konservatif, artinya sobat tidak cocok berinvestasi pada instrumen yang berisiko tinggi. Jika sobat merasa tidak nyenyak tidur ketika nilai investasi mengalami fluktuasi, maka sobat tidak termasuk golongan berprofil agresif dan tidak cocok berinvestasi pada instrumen saham. Secara garis besar, profil risiko dibagi menjadi 3. Yang pertama, profil konservatif. Ini adalah profil investasi di mana sobat memilih peningkatan atau penurunan investasi yang sedikit. Investasi yang cocok untuk profil ini adalah deposito serta instrumen berpendapatan tetap seperti obligasi. Reksadana yang cocok untuk profil ini adalah reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap yang lebih menekankan pada pendapatan yang stabil. Yang kedua, profil moderat. Dalam berinvestasi, orang berprofil moderat mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukannya dalam bentuk saham dibandingkan dengan deposito dan instrumen pendapatan tetap. Dia menyadari bahwa biasanya tingkat fluktuasi yang lebih tinggi berkorelasi dengan keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Investasi yang cocok dengan tipe ini adalah investasi campuran yang mempunyai komposisi berimbang antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham. Profil yang ketiga adalah agresif. Orang yang memiliki profil agresif biasanya memilih investasi di saham, tetapi dia juga masih memikirkan untuk memasukkan dana secara terbatas dalam bentuk kas dan pendapatan tetap. Dia dapat menerima tingkat volatilitas atau fluktuasi yang tinggi karena dia juga mencari keuntungan yang tinggi pada jangka waktu yang panjang. Bagaimana cara mengetahui profil risiko masing-masing? Berikut panduannya ya. Yang pertama, jangka waktu. Sebelum melakukan investasi, sobat harus selalu menentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempatkan dana investasi. Misalnya, saat ini sobat memiliki uang 50 juta yang ingin diinvestasikan. Tetapi tahun depan sobat membutuhkan uang itu untuk membayar DP rumah. Maka investasi pada saham atau kripto yang berisiko tinggi bukanlah pilihan yang bijak. Semakin berisiko suatu investasi, semakin besar pula volatilitas atau fluktuasi harganya. Jika sobat memiliki jangka waktu pendek,
ada kemungkinan sobat terpaksa menjual instrumen investasi dalam posisi rugi, yaitu saat sobat membutuhkan dana tersebut. Dengan jangka waktu yang lebih panjang, maka investor memiliki waktu untuk terhindar dari jual paksa aset dan secara teoritis lebih toleran terhadap risiko yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika uang 50 juta tadi ingin digunakan untuk membeli villa 10 tahun ke depan, maka sobat bisa berinvestasi pada saham. Mengapa? Karena sobat memiliki lebih banyak waktu untuk memulihkan kerugian yang mungkin timbul, dan kecil kemungkinannya harus menjual paksa aset tersebut terlalu dini. Cara yang kedua adalah dengan melihat kemampuan menanggung rugi. Menentukan berapa jumlah kerugian uang yang mampu ditanggung merupakan faktor penting dalam menentukan toleransi risiko. Memang ini bukan pandangan yang optimis dalam berinvestasi, tetapi ini adalah yang paling realistis. Dengan menginvestasikan hanya sejumlah uang yang sobat siap tanggung kerugiannya, maka sobat tidak memiliki tekanan untuk menjual aset karena panik atau karena masalah likuiditas. Mudahnya begini, ada dua orang, yang satu memiliki uang 100 juta dan yang lainnya memiliki uang 1 miliar. Jika keduanya berinvestasi sama, yaitu sejumlah 50 juta untuk membeli saham, maka orang yang memiliki uang 100 juta pasti lebih terpengaruh oleh penurunan harga dibandingkan orang yang memiliki uang 1 miliar. Nah, begitu ya sobat tentang pentingnya mengenal profil risiko masing-masing. Setelah mengenal profil risiko ini, sobat perlu melakukan perencanaan portofolio investasi dengan melakukan alokasi. Dan pada video berikutnya, saya akan memberikan contoh tentang bagaimana memulai investasi disesuaikan dengan profil risiko ini. Jadi, jangan kemana-mana ya sobat. Sampai jumpa di video berikutnya.